Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Seribu Sunyi. Pada hari ini kita akan masuk ke part 2 untuk kisah santet tali gaib yang ditulis oleh akun Twitter Zero Point. Dan sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di gadget kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Seribu Sunyi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Esok harinya, Maya berbaring lemah di atas ranjang. Dari dalam kamar, dia tak sengaja mendengar suara orang sedang berbincang samar-samar. Dia mengenali suara itu. Itu adalah suara nenek dan kiai yang kemarin mengobatinya. Akibat penasaran, Maya nekat beranjak turun meski tenaganya sudah tidak tersisa. Sesekali dia meringis menahan sakit akibat sekujur tubuhnya terasa remuk. Seakan-akan tulang-tulangnya bergeser dari tempatnya. Maya menapaki kaki lemahnya ke lantai, namun belum sempat dia berdiri, sekelilingnya tampak berputar-putar gara-gara sempoyongan. Gara-gara Maya sering terperangkap di dalam dimensi mengerikan sehingga energinya selalu terkuras habis. Meski gadis itu sudah beristirahat sepanjang hari dan makan makanan bergizi, tetapi tubuhnya tetap tak menunjukkan perubahan apapun. Tubuhnya makin kurus seperti mumi, membayangkan tulang-tulangnya tampak menonjol keluar. Bahkan dia takut untuk sekedar menatap bayangannya di depan cermin. Maya sangat kesal sekaligus sedih. Hidupnya berubah drastis. Dampak dari santet itu sangat meluluh lantakan seluruh kehidupannya sekaligus berhasil merampas seluruh kebahagiaan Maya. Sebab setiap hari dia harus berhadapan dengan rasa takut gara-gara diteror setan tanpa alasan. Dengan susah payah Maya memaksakan diri untuk bangkit berdiri sebab kedatangan kiai itu menyangkut dirinya. Jadi dia harus mendengar percakapan nenek, kiai, dan orang asing yang belum dikenalnya itu secara langsung. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupnya akhir-akhir ini. Maya, bagi nenek mengalihkan Maya. Suara wanita tua itu menggelegar di kamarnya yang sepetak. Padahal dia baru saja melangkah hendak menuju pintu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu nekat turun dari kasur? Kenapa kamu badal sekali sih? Nenek mengomeli Maya. Dia segera memampas sang cucu dan menuntunnya kembali duduk di tepi kasur. Aku cuma mau menemui Kiai saja, Nek, jawab Maya, lirih. Suaranya serak khas orang bangun tidur. Mendengar teriakan nenek, Kiai dan rekannya bergegas menyusul wanita parubaya tersebut ke kamar Maya. Ada apa, Nek? Apa Maya kesurupan lagi? Tanya Kiai, panik. Tidak, Kiai. Maya tadi nekat turun dari kasur. Maaf sudah bikin panik. Nenek terkekeh kiko. Kiai menghela nafas lega. Saya pikir setan kemarin kembali menyerang Maya. Di tengah percakapan nenek dan Kiai, mata Maya terpaku pada pria asing yang berdiri di samping Kiai. Tatapan mereka saling beradu. Tamu asing itu hanya berdiri mematung dan menatapnya dengan sorot bercampur aduk. Antara syok, takut, dan was-was. Apakah dia juga orang pintar? Batin Maya menerka-nerka. Melihat dari cara berpakaiannya, pria itu layak disebut dukun. Ditambah tatapannya tajam menusuk. Siapa dia, Nek? Tanya Maya tanpa melepaskan tatapan intensnya. Entah kenapa tubuhnya mulai bereaksi. Badannya merasa gerah, gelisah, dan tak nyaman. Keringat dingin mulai memanjari tubuhnya yang kurus kering. Semua ini pasti karena dampak kehadiran kedua orang sakti tersebut. Sehingga batin Maya pun bergejolak hebat. Seakan-akan menolak Kiai dan rekannya. Apakah mungkin ini respon makhluk astral kemarin? Halo Maya, saya Jajang, tapi sering dipanggil Kang Ujang. Maya hanya tersenyum simpul menanggapinya, sebab dia tengah sibuk berjibaku melawan energi gaib yang mencoba menerobos masuk untuk menguasai dirinya. Dia tak mau jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali, seperti yang sudah-sudah. Cukup selama ini dia disiksa dalam dunia mimpi buruk. Bagaimana keadaan kamu? Sudah lebih baik? Kang Ujang bertanya. Kiai sudah memberitahu dirinya bahwa kemarin dia sudah mengobati Maya. Namun karena jin itu terlalu kuat dan enggan meninggalkan raga Maya, Kiai langsung mengajaknya. Karena ia sudah terkenal lama berkecimpung dalam dunia gaib. Kang Ujang bisa melihatnya sendiri. Untuk mempertahankan kesadarannya saja rasanya susah setengah mati, keluh Maya frustasi. Aku hanya ingin hidup normal lagi. Aku sudah capek banget. Dia berusaha menunjukkan senyum kecil, tetapi air mata jatuh menetes. Kang Jajang mengangguk sambil tersenyum. Tangannya menepuk-nepuk pundak Maya berusaha memberikan semangat. Kamu pasti bisa sembuh. Kang Ujang akan melakukan segala cara untuk membebaskan Maya dari jerat jin terkutuk itu. Tetapi Maya juga harus kuat dan bertahan ya. Karena yang bisa mengalahkan jin itu hanya kamu sendiri. Terima kasih, Maya mendadak pingsan. Ya ampun, Maya, nenek memekik shock. Ia menepuk-nepuk pipi agar cucunya segera bangun. Maya, sadar, kamu kenapa? Ya Allah, nak, nenek menangis terisak-isak. Kiai dan Kak Jenjang pun panik.
Cepat nenek baringkan Maya yang benar, lalu cepat keluar. Sementara Kiai dan murid-murid lainnya cepat berdoa untuk membentengi rumah ini, agar jangan banyak makhluk lain menerobos masuk untuk berebut memasuki tubuh Maya seperti kemarin. Kang Jajah menginstruksi yang segera diangguki oleh kedua orang itu. Nenek segera membenarkan posisi Maya yang acak-acakan, sementara Kiai memanggil tiga pemuda kemarin untuk segera berdoa. Maya kejang-kejang dengan mata melotot. Dia menggeram seperti singa sembari meracau tak jelas. Tangannya mencakar-cakar tangan, wajah, dan tubuhnya hingga terluka. Ya ampun nak, kenapa kamu harus menderita seperti ini? Nenek menangis terseduh-seduh sambil membelai rambut Maya. Sebaiknya nenek keluar saja. Tangisan nenek malah makin menambah kepanikan. Bisa-bisa kami bisa tak konsentrasi mengobati Maya, pinta Kang Jajang. Pria itu juga tampak tegang, padahal dia sudah sangat berpengalaman mengurus permasalahan ini. Namun gara-gara merasakan aura mencekam dan kuat, dia tak bisa menutupi kerisauannya. Baiklah, terpaksa nenek keluar dan hanya bisa menyaksikan dari abang pintu. Sementara Kiai dan ketiga anak didiknya melantunkan sholawat, Kang Jajang membaca mantra sembari menekan jidat Maya dan bagian tubuh lainnya yang menjadi jalan masuk para jin untuk menguasai raga seseorang. Maya mengerang kesakitan sembari mencakar-cakar Kang Jajang, tapi dukun itu berhasil menghindar. Akibat Maya melawan, Kiai dan tiga pemuda itu makin melantangkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga Maya tak berkutik akibat rasa panas yang membakar dirinya. Panas, panas, hentikan! Maya menjadi histeris sambil menutup kedua telinga. Jin yang mengendalikan diri gadis tersebut membanting tubuh Maya ke lantai dengan kasar, berguling-guling tak beraturan akibat tak sanggup melawan doa Kiai. Kau tak boleh bersalawatan lagi. Cepat berhenti. Apa kau sudah bosan hidup, hah? Maya melototi pria bersorban itu murka. Mata apinya berkobar-kobar penuh kebencian. Namun Kiai tetap fokus bersalawat. Demikian dengan para anak didiknya, enggan menggubris kecaman tak berarti gadis itu. Kurang ajar, dasar bebal. Maya berlari menerjang Kiai, tetapi Kang Jajang segera menghadangnya. Kalau berani kau menyentuh Kiai, aku tidak akan segan-segan mengirimmu ke neraka. Bentak Kang Jajang tak main-main. Apa kau pikir kau bisa, ha? Ilmumu yang tak seberapa itu tidak akan mempan melawanku. Dasar setan belagu, jadi kau menantangku. Baiklah, kita buktikan siapa yang akan kalah. Kang Jajang langsung mencabut keris pusaka yang terselip di pinggangnya. Mulut pria itu komat kamit membaca mantra dengan kusyuk. Sesekali dia bergerak sendiri mengundang arwah nenek moyang masuk ke dalam benda sakti itu. Saya meraung-raung kesakitan. Hentikan, hentikan, kalian benar-benar kurang ajar. Amarah Maya semakin membara. Dia nekat mengacak-ngacak apapun yang ada di kamar itu dan melemparnya ke arah Kang Jajang. Namun secara gaib benda-benda yang melayang itu memantul mengenai Maya, seakan ada tameng yang melindungi Kang Jajang. Kang Jajang menggerak-gerakan kerisnya yang membuat Maya makin melolong pedih. Sementara di dimensi lain, Maya sedang terkurung di sebuah ruangan gelap. Begitu gelap sampai tidak ada setitik cahaya pun yang menerangi tempat dia berada. Di mana aku, Maya memeriksa sekelilingnya, namun dia tidak dapat melihat apapun. Halo, apakah ada orang di sini? Maya memanggil. Suaranya menggema di ruangan yang menurutnya agak luas itu. Sedetik kemudian, Maya menyadari dia sedang duduk bersila di atas genangan air. Pakaiannya basah, dia meraba-raba sekitarnya. Ternyata air cukup banyak di sekeliling. Aroma anyir menyeruak tajam menggelitik indera penciumannya. Aku sebenarnya di mana? Maya ketakutan setengah mati. Dia yakin ia sedang terjebak dalam ilusi makhluk astral itu lagi. Tanpa basa-basi, dia segera beranjak berdiri dan mencari-cari pintu. Dia tak ingin bertemu dengan makhluk-makhluk yang sudah menyiksanya lahir dan batin. Namun setelah mengitari ruangan itu berkali-kali, dia tidak dapat menemukan pintu keluar. Seluruhnya hanya tembok yang mengepungnya. Aku di penjara, gumam Maya syok. Tungkainya gemetaran hebat hingga nyaris ambruk. Akan tetapi dia mati-matian mempertahankan kesadarannya sebelum dia kembali dilemparkan ke dimensi lain, yang mungkin lebih mengerikan. Maya bimbang, dia ingin berteriak minta tolong, tetapi di sisi lain dia takut malah mengundang setan datang kepadanya. Maya memutar otak sambil berjalan mondar-mandir. Jantungnya berdegup kencang diiringi peluh yang mengucut deras. Dia sedang berada di ambang kematian. Kau harus mati, Maya. Kau harus mati. Teriakan misterius itu menggema di penjuru ruangan. Maya tersentak kaget dan langsung mundur di pojokan. Suara itu terdengar tidak main-main, penuh intimidasi dan kebencian. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ingin aku mati? Apa salahku?
Maya bertanya dengan suara bergetar menantangis. Dia takut karena tidak ada seorang pun yang sanggup menariknya keluar dari dunia kejam ini. Dia mencoba bangun dari permainan iblis. Tak peduli bagaimana caranya, Maya terpaksa mencubit tangannya berkali-kali agar rohnya kembali pada raga yang dia tinggalkan. Namun hasilnya nihil. Dia tetap tertahan di dimensi terkutuk itu. Percuma saja, Maya. Kau tidak akan pernah lepas dari cengkramanku. Camkan itu. Tawa jahat itu menggelegar memenuhi ruangan. Maya menangis histeris sambil berteriak-teriak memanggil nama-nama orang yang ia kenal, termasuk Aziz, berharap mereka dapat meluputkan dari dunia gaib tersebut. Namun tidak ada tanggapan apapun. Di balik kegelapan, Maya menangkap sesosok mengerikan berdiri agak jauh darinya. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah lupa makhluk yang pernah meninggalkan kesan menakutkan itu dalam sejarah hidupnya. Tubuhnya berbalut kain kafan yang kotor, terkena tanah basah dan mengeluarkan aroma bangkai yang menyengat. Maya sampai mau mual karena menghirup bau menjijikan itu. Akibat gelap lebih mendominasi ruangan, dia tak bisa melihat wajah setan itu secara jelas sehingga ia tak mengenalinya. Sebenarnya Maya takut untuk bertatapan dengan pocong itu. Namun demi mengobati rasa penasarannya, mau tak mau Maya harus mencoba memeriksa pemilik wajah gosong, busuk dan mengeluarkan belatung tersebut. Dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri tepat di depan Maya. Kini matanya dipenuhi wajah mengerikan itu. Maya memekik histeris dan jatuh pingsan. Aduh kepalaku, Maya meringis kesakitan saat kepalanya terasa nyeri seperti dihantam oleh benda tumpul. Dia berusaha duduk dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Aku di mana? Hawa mencekam yang terasa asing menyelimuti diri Maya. Bulu kuduknya meremang saat angin asing berhembus menyentuh kulitnya. Tempat ini sangat asing, sekelilingnya hanya terdapat tembok tanah yang seakan sedang mengepungnya. Setelah mengumpulkan segenap kesadaran, ternyata dia berada di liang lahat. Kenapa aku bisa di dalam sini? Maya memekik syok. Dia buru-buru bangkit berdiri dan hendak meloncat keluar. Namun suara keramaian orang sedang mengumandangkan ayat-ayat suci menghentikan aktivitas Maya. Suara itu seperti gerombolan orang yang sedang menggiring jenazah menuju tempat pemakaman. Suara isak tangis dan raung kepedihan memenuhi telinga Maya. Dia sangat mengenal suara itu. Siapa yang meninggal? Batin Maya penasaran. Dia tadi berada di sebuah ruangan gelap yang tak berpintu. Apakah dia benar-benar sudah kembali ke dunia nyata? Berusaha mencari sumber khalayak ramai itu. Akibat tubuhnya sedikit pendek, dia harus meloncat-loncat agar bisa melihat keluar. Dari kejauhan dia mendapati gerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak mengenakan pakaian serba hitam berjalan ke arah Maya. Beberapa pemuda menggotong sebuah keranda dan semuanya menangis pedih. Maya tersenyum senang sebab di antara orang banyak terdapat ayah, ibu, nenek, serta Aziz. Akhirnya dia bisa bebas dari liang lahat ini. Ibu, ayah, aku di sini. Maya berteriak memanggil-manggil sambil melambaikan tangan agar mereka bisa menemukannya. Tak lama kemudian akhirnya mereka tiba di liang lahat tempat Maya terjebak. Ayah, ibu, nenek, Aziz, ini aku, teriak Maya lebih lantang girang. Anehnya mereka tidak merespon sama sekali dan terus menangis seakan tidak mendengar suaranya, termasuk semua rombongan penggiring jenazah. Ibu, ayah, ini aku. Maya berteriak sekeras-kerasnya sambil mengulurkan tangan. Namun mereka semua tetap tak menggubris teriakan Maya. Ai berdoa sesaat, kemudian mempersilahkan 3 anak didiknya membuka keranda jenazah. Sementara beberapa orang sudah terjun ke liang lahat, termasuk Aziz dan Ayah. Ayah, Aziz, aku sangat takut. Akhirnya Maya dapat kesempatan untuk menghamburkan pelukan pada keduanya. Anehnya, dia seperti memeluk angin sehingga Maya mematung syok. Tubuhnya menembus kedua pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya bergumam panik. Dia pun kembali mencoba menyentuh Aziz dan Ayah, tetapi tidak bisa. Kenapa tanganku menembus tubuh mereka? Apa yang telah terjadi? Maya menangis histeris. Dia takut karena orang-orang yang ia cintai tak bisa menyadari kehadirannya. Ayah, lihat aku. Kenapa ayah tiba-tiba tuli? Jangan bercanda ayah, aku takut. Maya tetap berusaha membuat sang ayah menyadari kehadirannya. Namun pria tua itu hanya menangis terisak-isak hingga wajahnya memerah. Ketiga pemuda di atas mengeluarkan seorang jenazah dan menyerahkannya pada orang-orang yang sudah di liang lahat. Sebenarnya siapa yang meninggal? Maya berupaya melihat wajah seseorang yang sudah tak bernyawa itu. Tubuhnya kaku seperti papan kayu. Maya, jangan tinggalkan ibu. Kenapa kamu harus pergi secepat ini? Kenapa? Ibu menjerit-jerit histeris membuat suasana semakin sedih.
Wanita paruh baya itu sampai harus ditenangkan oleh beberapa ibu karena hampir jatuh pingsan. Maya terbelalak syok. Dia mematung tak percaya. Ia yakin telinganya masih berfungsi dengan baik. Ibunya baru saja meraung-raung memanggil namanya begitu lantang. Maya sontak menatap jenazah itu. Setelah ayah membuka penutup wajahnya, tubuh Maya hampir ambruk saat mendapati jenazah itu adalah dirinya. Air mata Maya meluruh. Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup. Kenapa aku malah dimakamkan? Pasti ini hanya mimpi. Maya menepuk-nepuk pipinya. Kang Jajang masih berjibaku melawan banyak makhluk gaib yang berusaha melesat masuk mengendalikan tubuh Maya. Gadis malang itu tak lelah berontak sambil sesekali tertawa memaki bahkan menyerang Kang Jajang. Kang Jajang memainkan keris sakti itu. Tiap kali benda itu digoyangkan, Maya makin menjerit-jerit kesakitan. Lepaskan aku, lepaskan. Kang Jajang mengikat Maya dengan tali gaib, sehingga gadis itu hanya bisa mematung di tempatnya tanpa berdaya melepaskan diri. Tak akan. Kalau kau mau bebas, cepat keluar dari raganya. Dan jangan pernah mengganggunya lagi. Paham? Bentak Kang Jajang tegas. Baiklah. Hantu itu pasrah dan meninggalkan raga Maya. Alhasil, gadis itu jatuh terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Untung saja selama proses penyembuhan, tidak ada makhluk astral yang tangguh, sehingga proses berjalan cukup mudah. Para jin yang bersarang tubuh Maya hanya makhluk-makhluk tak berkekuatan besar. Sekarang giliran aku yang merasukinya. Tidak, aku. Aku sudah mengincarnya sejak kemarin. Kang Jajang menangkap suara keributan yang bersumber dari luar rumah. Suara itu bukan manusia, melainkan para jin yang sedang berebut mengambil alih tubuh Maya. Yai, tolong makin keras dan khusyuk membaca doa-doanya, karena makin banyak setan-setan yang berusaha menerobos masuk ke rumah ini. Minta Kang Jajang. Kiai makin melantangkan suaranya. Demikian juga dengan ketiga anak didiknya, keempatnya bertugas untuk membentengi rumah nenek agar para makhluk tak kasat mata tak dapat menembus masuk supaya jangan memperburuk keadaan Maya. Sementara nenek hanya bisa menangis, menyaksikan cucunya jadi bulan-bulanan setan. Terdengar suara mesin motor berhenti di depan teras, membuat nenek berpaling ke arah pintu. Seorang pemuda tergesa-gesa menghampirinya dengan wajah panik. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa Maya berteriak-teriak kesakitan? Serga Aziz panik. Maya sedang dilakukan ritual pengusiran oleh Kang Ujang dan Kiai. Nenek berkata di sela-sela isak tangis. Memangnya Maya kenapa? Aziz terbelalak syok. Maya dirasuki oleh banyak jin Aziz. Sekarang Kang Ujang dan Kiai sedang berusaha mengusir mereka dari tubuh Maya. Sambung nenek membuat Aziz mematung tak percaya. Kekasih Maya itu berpaling pada gadis yang sedang meronta-ronta sambil meraung-raung histeris. Hatinya sangat sobek, menyaksikan Maya sudah bukan seperti gadis yang ia kenal. Raut wajahnya tampak garang, sorot matanya membeliak tajam dan tubuhnya terlihat lemas dan letih, tetapi dipaksa berontak. Kang Jajang terpental saat Maya menumpuknya. Jangan menggangguku dan gadis ini. Gadis ini milikku. Maya menduduki Kang Jajang yang terkapar dan mencabik-cabik tubuhnya. Sontak, Kiai dan Aziz segera menjauhi Maya dari dukun itu. Lepaskan aku, lepaskan. Maya melawan Kiai dan Aziz. Dia menendang tubuh kedua pria yang mengekangnya itu untuk meloloskan diri. Tenanglah Maya, ini aku, Aziz. Aziz berusaha menenangkan sang kekasih. Berharap Maya segera kembali ke raganya saat mendengar suara itu. Bukannya tersadar, Maya malah makin menyerang Aziz, hingga pria itu terduduk keras ke lantai. Kau jangan pernah mengganggu gadis ini lagi. Dia milikku. Maya memelototi Aziz murka. Mata Aziz berkaca-kaca. Sadarlah Maya, istighfar, teriaknya lantang. Berusaha menembus bawah alam sadar gadis itu. Percuma, gadis ini akan tetap bersamaku. Maya tertawa jahat, terdengar mengerikan bagi telinga semua orang di situ. Kang Jajang menotok tengkuk Maya sehingga gadis itu ambruk tak sadarkan diri. Dia mentransfer energi pada Maya supaya gadis itu bisa melawan jin untuk menguasai tubuhnya. Maya membujur kaku di lantai membuat semua orang panik. Apa yang terjadi, Kang? Kenapa Maya jadi kayak gini? Aziz menjadi histeris. Gadis itu menjelma bagai mayat. Kang Jajang tak menjawab turut bingung. Tiba-tiba Maya membeliak menatap dukun itu dingin. Kang Jajang menatap dengan balik menototinya. Kenapa? Kau mau menantangi saya? Kang Jajang berkacak pinggang. Maya melengkung senyum mengejek. Jangan pernah bermimpi untuk bisa merebut anak ini dari saya. Saya dan anak lemah ini sudah terikat. Jadi, kamu tidak akan bisa mengalahkan aku.
Suara Maya berubah jadi suara seorang pria tua. Teriakannya menggema di kamar kecil itu. Kang Jajang memperoleh kesempatan untuk menginterogasi. Katanya, "Siapa kamu? Siapa yang sudah menyuruhmu mengganggu anak ini, hah?" "Itu bukan urusanmu. Jelas itu ada urusannya denganku," bentak Kang Jajang menolak takut. "Karena kamu tidak berhak merampas makhluk ciptaan Allah." Setan itu hanya tertawa terbahak-bahak menanggapi celotehan Kang Jajang. Dia tampak tak takut meski Kang Jajang mengancamnya serius, sampai membawa nama Allah. Maya hanya tergelak jahat sambil berbaring di lantai. Setan dalam diri gadis itu seperti tak berniat memberontak lagi. Karena itu, Kang Jajang berani mendekat dan duduk di sampingnya. Dia meminta air putih dan segera diambil oleh nenek. Mulut Kang Jajang komat kamit sambil membaca mantra untuk mendoakan air putih tersebut. Kemudian memercikkan ke sekujur tubuh gadis itu. Aziz yang hanya bisa menangis terisak-isak bersimpuh di samping Maya. Dia tak berani menyentuh tangan kekasihnya yang mengepal kuat-kuat. Maya terus tertawa tanpa alasan. Itu membuat Aziz kadang bergidik ngeri karena suara Maya terdengar menakutkan. Suara lemah lembut yang selalu mampu menenangkan hatinya kini berubah jadi kakek-kakek. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tak lama kemudian Maya tertidur dalam mimpinya. Wajahnya kembali ayu seperti sedia kala, walaupun wajahnya pucat pasi. "Apakah Maya sudah baik-baik saja, Kang?" tanya nenek dan Aziz kompak. Kang Jajang melakukan penerawangan. Aura jahat dan kuat mulai berangsur-angsur lenyap. "Roh jahat itu sudah pergi meninggalkan Maya. Sebaiknya kamu angkat Maya dan pindahkan ke kasur. Biarkan dia istirahat, karena tenaga dan suaranya sudah terkuras habis." Kang Jajang memerintah Aziz yang langsung diangguki. "Nek, kita harus bicara sebentar di luar. Ada hal penting yang harus saya katakan." Nenek tampak khawatir, tetapi tak menolak ajakan Kang Jajang. Semuanya pergi keluar ke ruang tamu, sementara Aziz membopong Maya dan membaringkannya di kasur. Samar-samar pria itu mendengar percakapan nenek dan sang dukun serta kedua orang tua Maya. Akibat penasaran, Aziz ikut menimbrung ke tengah-tengah mereka dan meninggalkan Maya dalam pengawasan anak didik Kiai dan anggota keluarga Maya. Ini bukan masalah sepele, dampaknya sudah sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa Maya. Aziz menegang mendengar itu, dunianya seketika runtuh. "Apa yang harus kami lakukan, Kang?" Ibu Maya menjawab sambil menangis terisak-isak. Oke teman-teman, kisah Aryo dan ketiga temannya akan berlanjut di part selanjutnya. Akankah Aryo dan ketiga temannya berhasil pulang dengan selamat? Tunggu kelanjutan kisahnya di part 3. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di gadget kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Seribu Sunyi. Dan buat kalian yang mau membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa mampir ke akun Twitter Zero Point. Untuk link akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Saya Aan mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.